Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020, hari Minggu biasa yang ke-21. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, pengenalan dan iman akan Yesus adalah sebuah proses. Yesus tidak mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai siapakah dia sebagai suatu rumusan yang jadi dan baku. Mula-mula ia hanya mengajak mereka, "Ikutlah aku," atau "Marilah dan kamu akan melihatnya." Setelah sekian lama mereka hidup bersama Yesus dan mengikutinya berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, serta melihat apa yang dilakukan serta mendengar apa yang diajarkannya, Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Saudara-saudari yang terkasih, dengan pertanyaan ini, Yesus hendak mengetahui sejauh mana para murid PK untuk mendengar dan menangkap apa yang diyakini oleh orang banyak berkaitan dengan dirinya. Namun, Yesus juga ingin mengetahui pengenalan mereka akan jati dirinya, bukan berdasarkan opini publik, tetapi berdasarkan pengalaman dan keyakinan mereka sendiri. Maka, tadi kita mendengar, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Adanya kata "tetapi" di sini menegaskan bahwa Yesus menghendaki jawaban yang lahir dalam iman mereka. Saudara saya terkasih, orang banyak memandang Yesus sebagai inkarnasi dari seorang nabi. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga Yeremia. Tetapi Petrus memiliki jawaban yang berbeda. Jawaban yang merupakan penantian orang Yahudi, yaitu "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menerima pengakuan Petrus dan membenarkannya. Namun, saudara saya terkasih, jika kita melihat kisah selanjutnya, Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Bahwa memang setelah pengakuan itu, Yesus mulai mengarahkan perjalanan dan pelayanannya pada pernyataan tentang Mesias yang sebenarnya. Mungkin Petrus percaya Yesus adalah Mesias, namun dalam pemahaman duniawi, maka dari itu Yesus mulai memberikan pengajaran, pengenalan, dan pernyataan Mesias yang sebenarnya, yaitu hamba yang menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara saya terkasih, kepada Petrus telah dinyatakan kunci kerajaan sorga,
sebagaimana pengakuan mereka bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Dari Yesus sendiri kita menerima kebenaran ilahi, sehingga yang menjadi dasar ataupun landasan dari kebenaran adalah Yesus Kristus. Firman yang disampaikan oleh Yesus adalah kebenaran surgawi yang diberikan kepada Petrus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Inilah hikmat surgawi yang telah dinyatakan pada kita, bahwa dengan menerima Injil Kristus membawa kita kepada kelepasan, dan bagi yang tidak menerimanya akan tetap terikat akan kuasa dosa. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita pada saat ini ditanya siapakah Yesus dalam hidupmu, bagaimana kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita? Mungkin kita bisa memberi jawaban yang tepat sebagaimana yang tertulis di dalam Injil. Tetapi sudah sejauh mana pengenalan kita kepada Yesus mempengaruhi hidup kita? Ingatlah, Tuhan Yesus membutuhkan jawaban bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengenalan yang benar-benar kita alami bersama Dia. Sehingga Yesus itu tidak hanya sekedar nama untuk dipuja dan disembah, tetapi adalah Allah yang hidup yang membawa keselamatan bagi kehidupan kita. Nama Yesus adalah pribadi yang hidup yang membawa kelepasan bagi kehidupan kita. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku untuk menemukan dan menciptakan Kaisaria Filipi dalam hidupku sehari-hari, di mana aku dapat berhenti sejenak dari kesibukan dan kepenatan perjalanan hidupku untuk menimba kesegaran dari-Mu, serta mengungkapkan pengakuan imanku kepadamu. Engkaulah Mesias yang hidup di dalam diriku. Amin.